Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Faras Rizky dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Saya akan menjelaskan presentasi saya dengan judul Sektor Industri di Era Globalisasi. Di sini sudah ada pengertiannya, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Di slide pertama, pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan industri. Apabila dikorelasikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejalan dengan pertumbuhan sektor industri manufaktur. Jika pertumbuhan industri melambat, maka berdampak terhadap pelambatan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Kemudian ada faktor-faktor pembangkit dan penghambat industri di Indonesia. Pembangkitnya itu struktur organisasi, ideologi, dan kepemimpinan. Lalu ada faktor penghambat, yaitu keterbatasan teknologi, kualitas SDM, dan keterbatasan dana pemerintah. Lalu di slide kedua, ada permasalahan pembangunan sektor industri di Indonesia. Ada permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internalnya ini, lemahnya sarana dan prasarana, kesenjangan pembangunan daerah, ketergantungan impor, rendahnya kualitas SDM, lemahnya penguasaan teknologi, serta lingkungan usaha yang belum kondusif kepastian hukum. Lalu ada permasalahan eksternal. Yang pertama ini isu globalisasi dan liberalisasi ekonomi, kesepakatan internasional, dan munculnya raksasa ekonomi baru. Lalu di slide ketiga, sektor industri non-migas lainnya juga tumbuh optimal di tahun 2019 adalah industri kertas dan barang dari kertas, percetakan, dan reproduksi media rekaman sebesar 8,86% dan sejalan dengan meningkatnya permintaan luar negeri. Selanjutnya industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 8,38% yang pertumbuhannya didorong oleh peningkatan produksi bahan kimia, barang dari kimia, serta produk farmasi, obat kimia, dan obat tradisional. Lalu di slide keempat, perekonomian dari berbagai belahan dunia maupun dari negara Indonesia menunjukkan perkembangannya dalam era globalisasi seperti saat ini. Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Permasalahan yang dialami Indonesia adalah era globalisasi tak hanya melibatkan kaum politisi saja, namun masyarakat Indonesia sendiri berperan penting dalam kemajuan perekonomian di Indonesia. Selain SDM, agama, kebudayaan, sumber daya alam, letak geografis, dan di ideologis pun turut menjadi pendorong bagi kemajuan dan perkembangan perekonomian di Indonesia. Tidak hanya melibatkan satu negara saja, akan tetapi Indonesia masih butuh dan perlu hubungan perekonomian dengan negara-negara lainnya agar tercipta perekonomian yang stabil dan berjalan dengan semestinya. Di slide kelima, di sini menurut laporan World Development Report bahwa integrasi ekonomi dunia dapat memicu pertumbuhan ekonomi, namun tetap banyak negara berkembang yang meragukan karena globalisasi terjadi persaingan di semua sektor kehidupan, termasuk keinginan untuk memiliki lapangan pekerjaan. Secara tidak langsung sangat menuntun kualitas sumber daya alam yang unggul, bukan hanya dari segi kemampuan intelektual saja, melainkan penguasaan keterampilan yang berorientasi pada semangat dan keinginan kerja yang lebih tinggi. Ini bertentangan dengan masyarakat miskin karena mereka sangat sulit untuk bisa menikmati tingkat pendidikan yang tinggi karena faktor biaya. Di slide terakhir, di sini pengaruh yang menyebabkan perubahan dalam proses produksi antara lain meliputi efisiensi dan intensifikasi penggunaan faktor produksi yang nantinya bisa berpengaruh positif maupun negatif. Ini menyebabkan bertambahnya frekuensi perdagangan dan investasi pada sektor-sektor dapat diperdagangkan, serta berkembangnya industri nasional yang kompetitif. Namun hal ini bisa merusak kenyamanan publik. Sedangkan perubahan struktural yang terjadi dapat meliputi perubahan dalam perekonomian terlihat pada orientasi sektor tradisional yang beralih menuju sektor perekonomian modern, di mana nantinya pasar-pasar tradisional merasa sudah ditinggalkan oleh masyarakat itu sendiri. Memang perkembangan ini membawa implikasi perubahan kebijakan ekonomi, tapi dalam perubahan kebijakan itu, pelaku ekonomi haruslah sudah mempunyai kemampuan untuk mengikuti globalisasi perekonomian saat ini. Terima kasih atas presentasinya. Saya ucapkan terima kasih.